Terima kasih telah mengklik video ini. Topik bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah pembangkit listrik tenaga tidal atau tenaga pasang surut air laut dan pembangkit listrik tenaga ombak ya. Kalau sekalian kita akan ikuti beritanya, yaitu kita review dari channel Dewi Indonesia dan Daftar Top. Kunjungi channel tersebut dan kita ikuti beritanya berikut ini. Bersama saudara lelakinya, ia memenangkan medali perunggu di cabang perahu layar pada Olimpiade Beijing. Juga dalam profesinya, daya tarik gelombang tetap berperan. Pakar ilmu ekonomi ini ingin memanfaatkan kekuatan gelombang laut untuk membangkitkan energi. Visinya, sebuah pembangkit listrik inovatif yang handal dan terjangkau harganya untuk memproduksi listrik. Sistemnya diberi nama Nemos, dan modelnya dalam skala sebenarnya diuji coba perdana di perairan utara Denmark. Tentu amat bagus bekerja di bidang yang kita gemari. Hanya dengan begitu, kita dapat mencurahkan seluruh tenaga untuk mendorong kesuksesan. Keistimewaan Nemos, instalasi ini akan dipasang pada pembangkit energi angin di lepas pantai. Pelampung sepanjang 20 meter itu dipasang paralel dengan arah gelombang dan digerakkan oleh gelombang laut. Tali yang dipasang di bawah pelampung memindahkan energi mekanis ke sebuah generator yang akan mengubahnya jadi energi listrik. Mula-mula dilakukan 800 kali uji coba di laboratorium dalam tangki gelombang. Tes di sini sudah dilakukan lebih dari 2 bulan dan akan dilanjutkan beberapa bulan lagi untuk melihat bagaimana pelampung ini bekerja dalam situasi real gelombang lautan. Untuk uji coba di lokasi, Faircloud Extra mengambil kursus menyelam. Pada model instalasinya, ia akan meneliti suku cadangnya di bawah laut. Mereka meriset cukup lama untuk mengembangkan tali khusus yang tidak mudah aus dalam kondisi bergerak terus-menerus di dalam air garam. Juga jangkar dan roda pengubah gerakan dibuat secara khusus. Pada instalasi yang lebih besar, gelombang akan menerjang dengan kekuatan hingga 100 ton. Apakah konstruksi akan mampu menahan beban? Keduanya puas, segaranya berjalan sempurna. Ini suku cadang roda yang khusus kami kembangkan untuk kondisi di instalasi ini. Suku cadang ini amat penting karena harus memindahkan seluruh beban dan gaya. Kami mengembangkan model berbeda-beda. Dari kantornya, tim peneliti bisa mengendalikan instalasi lewat komputer dan langsung menganalisa datanya. Pengetahuan dari uji coba modelnya dimasukkan simulasi komputer untuk perancangan instalasi sebenarnya. Sukses proyek tergantung dari seefektif apa kerja pembangkit listrik gelombang tersebut. Para insinyur ingin terus meningkatkan kinerja instalasi. Mereka menukar pelampung untuk eksperimen berikutnya. Hendak diuji coba beragam bentuk untuk menemukan model mana yang paling efektif memanen energi gelombang laut. Bentuk dan besarnya harus disesuaikan sebaik mungkin dengan lokasi dan sifat gelombangnya. Setiap perbedaan sekecil apapun nantinya akan berdampak pada pelampung sepanjang 25 meter yang membangkitkan energi. Hal ini berbeda dengan energi tidal atau pasang surut, di mana energi tidal ini tidak memiliki intermitensi sama sekali. Ada beberapa pembangkit listrik energi tidal yang sudah dibangun di beberapa negara. Di antaranya adalah Sihwa Lake Power Station. Pembangkit listrik Danau Sihwa terletak di Tanggul Sihwa, Kota Ansan, Provinsi Gyeonggi di Korea Selatan. Pembangkit ini merupakan pembangkit listrik tenaga tidal yang terbesar di dunia yang memiliki kapasitas terpasang sebesar 254 MW. Pada pembangkit ini memiliki 25,4 MW. Untuk setiap tahunnya, pembangkit Danau Sihwa ini dapat menghasilkan energi listrik sebanyak 552.000 GWh
yang dapat memenuhi kebutuhan listrik sebanyak 500.000 rumah. Pembangkit Danau Siwa dibangun pada tahun 2004 sampai 2011 oleh K-Water, yaitu sebuah lembaga negara Republik Korea Selatan. Pada awalnya, Danau Siwa dibuat pada tahun 1994. Mereka membangun tanggul laut sepanjang 12,7 km untuk mencegah banjir dan tujuan pertanian. Kemudian setelah beberapa waktu, pencemaran terjadi di Danau Siwa akibat limbah pabrik. Dan karena arus laut tidak dapat mengalir karena tertutup oleh tanggul, sehingga menyebabkan pencemaran semakin parah. Akhirnya pada tahun 1997, diputuskan untuk membuka tanggul, dan keputusan inilah yang menciptakan peluang menciptakan pembangkit listrik dari aliran masuk pasang surut air laut. Cara kerja pembangkit Danau Siwa ini, yaitu ketika terjadi air pasang, maka arus air akan dialirkan melalui sluice gate di bagian depan menuju turbin. Dan sebaliknya, jika saat air sedang surut, maka arus air akan dialirkan di bagian belakang turbin. Dalam seharinya, turbin pada pembangkit listrik Danau Siwa ini akan bekerja selama 4 kali, yakni air pasang 2 kali, dan air surut 2 kali. Pembuatan pembangkit ini juga memerlukan dana yang tidak sedikit, yaitu sekitar 560 juta US dollar atau sekitar 8,1 triliun rupiah dengan kurs sekarang. Dan meskipun biaya pembangunannya mahal, namun karena manfaatnya yang jauh lebih menguntungkan, maka mereka tetap membangunnya. Pembangunan pembangkit listrik ini juga merupakan sebuah alternatif untuk melepas ketergantungan pada energi impor. Hasil energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit ini selama setahun sama dengan menggantikan sebanyak 860.000 barel energi fosil. Pembangkit tidal berikutnya adalah AR500. AR500 tidal turbin merupakan sebuah pembangkit listrik tenaga tidal yang dibuat oleh Simek Atlantis Energy yang berlokasi di Skotlandia. AR500 dibuat untuk pembangkit listrik di Pulau Naru di Jepang, yang mana alat ini dapat menghasilkan energi listrik sebesar 150 kWh. Pemasangan AR500 ini dilakukan pada tahun 2021. Sebelum dikirim ke Jepang, AR500 ini dirakit terlebih dahulu, yang kemudian komponen tersebut dikirim menggunakan kapal khusus. Pemasangan AR500 ini dilakukan di kedalaman 40 meter di bawah permukaan laut. Pada awalnya kabel bawah laut dipasang terlebih dahulu di dasar laut, dan nantinya kabel tersebut akan dihubungkan dengan AR500 dengan onshore powerhouse. Setelah itu dilakukan pemasangan pondasi turbin seberat 168 ton menggunakan kren yang ada di atas kapal. Ketika pondasi turbin ini sudah terpasang di dasar laut, selanjutnya adalah memasang turbin seberat 123 ton di atas pondasi turbin. Untuk cara kerja dari AR500 ini mirip dengan turbin angin lepas pantai. Yang membedakannya adalah AR500 ini digerakkan oleh arus pasang surut di dalam laut. Selain energi tidal, ada juga pembangkit listrik tenaga gelombang laut, diantaranya adalah Uniwave 200. Uniwave 200 merupakan sebuah pembangkit listrik tenaga gelombang laut yang dibuat oleh perusahaan yang bernama Waveswell Energy yang berlokasi di Australia. Uniwave 200 dibuat dengan bentuk struktur yang berongga dan terintegrasi dengan generator turbin sebagai generator listrik. Generator turbin digerakkan oleh pergerakan udara yang terperangkap pada rongga tersebut. Proyek Uniwave 200 dimulai pada tahun 2019 dan ditempatkan pada King Island di Tasmania, Australia, yang mana dapat menghasilkan sekitar 200 kW listrik yang dapat memenuhi kebutuhan energi listrik sebanyak 200 rumah. Sedangkan biaya pembangunannya menelan biaya sebesar 12,3 juta US dollar atau setara dengan 178 miliar rupiah. Pembangkit tenaga gelombang laut berikutnya terletak di negara Brasil. Perusahaan yang bernama Kobe berhasil membuat proyek pembangkit tenaga gelombang laut yang dipasang pada breakwater di Pelabuhan Pecém. Kobe membuat sebanyak 20 modul pembangkit listrik, dan tiap-tiap modul tersebut terdiri dari pelampung berdiameter 10 meter, mekanik arm sepanjang 22 meter, dan pada arm tersebut terhubung dengan sebuah pompa hidrolik. 20 modul tersebut memiliki kapasitas untuk menghasilkan energi listrik sebanyak 500 kW,
Namun dalam proyek ini, hanya 2 modul saja yang dipasang untuk tahap pertamanya. Untuk cara kerjanya, ketika gelombang menerpa modul, pelampung akan bergerak naik turun. Kemudian menggerakkan mekanik arm yang selanjutnya arm tersebut akan menggerakkan pompa hidrolik. Pompa hidrolik selalu menyemprotkan air ke sistem bertekanan tinggi yang selanjutnya melepaskan air bertekanan tinggi ke turbin. Dan turbin tersebut menggerakkan generator yang menghasilkan energi listrik. Modul yang hampir sama juga dibuat oleh perusahaan yang bernama Webstar Energy yang berlokasi di Denmark. Berbeda dengan yang ada di Brasil tadi, flux pada Webstar mesin ini terhubung dengan sistem komputer yang mana jika terjadi cuaca yang sangat buruk, maka flux akan terangkat secara otomatis untuk mencegah dari kerusakan. Baik kawan-kawan sekalian, tadi ya sebagaimana video yang sudah kita saksikan ya, bagaimana tadi eksperimennya listrik tenaga ombak ini maupun implementasinya tentang pembangkit listrik tenaga tidal atau tenaga pasang surut yang telah dipraktekkan di negara Korea Selatan dan Skotlandia ya. Yang Skotlandia ini diperuntukkan dirangkai atau dirakit di Skotlandia dan diperuntukkan untuk negara Jepang ya. Dan juga tadi untuk pembangkit listrik tenaga ombak ya yang sudah dipraktekkan juga oleh negara Australia, Brazil dan Denmark ya. Sudah sukses di sana dan kita berharap Indonesia akan segera menyusul ya, mempraktekkan tenaga listrik tenaga tidal atau tenaga pasang surut maupun tenaga pembangkit listrik tenaga ombak ini ya. Karena kenapa? Kita negara kepulauan yang berada di garis khatulistiwa, tentunya ombak ini tidak akan berhenti ya. Ombak tidak akan ada putus-putusnya 24 jam maupun pasang surut akan terus ada selama 24 jam. Selama masih ada bumi, maka tenaga ombak maupun tenaga pasang surut di Indonesia tidak akan pernah kekurangan ya. Maka dari itu ini semoga menjadi inspiratif bagi pengambil keputusan di Indonesia untuk segera mengimplementasikannya ya. Dan kita berharap mendapatkan energi alternatif, energi listrik alternatif dari tenaga ombak maupun dari tenaga pasang surut ini, dari pasang surut air laut ya. Baik kawan-kawan sekalian, terima kasih atas perhatiannya ya. Kita akan bertemu kembali dengan isu-isu menarik lainnya pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih, salam aspirasi.